Oi oi oi, jumpa lagi di Kapten Anime. Ternyata dan tidak disangka-sangka juga bahwa pada One Piece chapter 1027 yang rilis pada minggu ini akhirnya menampilkan sang pendekar nyasar kita, yaitu Roronoa Zoro. Apakah dalam chapter ini Zoro akan memperlihatkan jurus pedang terkuatnya saat melawan King? Ataukah Zoro berhasil membuat King terluka dengan tebasan dari pedang Enma miliknya? Manga One Piece chapter 1027 kali ini mendapatkan judul Bahaya di Luar Nalar. Pada panel awal di chapter ini, kita masih akan menyaksikan kelanjutan dari pertarungan antara Luffy dan Kaido, yang mana sebelumnya mereka telah membuat langit Onigashima terbelah menjadi dua akibat dari efek bentrokan Hausoku Haki tingkat tinggi mereka berdua. Lalu kemudian Yamato pun seketika kaget melihat kejadian tersebut. Yamato teringat dengan jurnal Oden yang pernah dia baca dan langsung menyadari bahwa bentrokan Hausoku Haki Luffy dan Kaido tersebut ternyata sama persis dengan bentrokan Hausoku Haki Roger dan Shirohige terdahulu, yang menyebabkan langit menjadi terbelah dua juga. Setelah itu, Luffy meminta Yamato untuk membantu Momono Mesum menghentikan Onigashima yang akan segera runtuh dengan kekuatan awan api milik naga si bocah mesum itu. Yamato pun sadar kalau permintaan Luffy tersebut adalah sebuah kode keras bahwa Luffy tidak mau diganggu dan ingin bertarung one by one dengan Kaido. Kemudian Yamato lalu memberikan kuliah singkat kepada Momonosuke mengenai fungsi dari awan api. Awan api adalah sebuah pijakan yang dapat digunakan oleh seekor naga untuk berjalan atau berlari di udara, sehingga terkesan seperti terlihat terbang di udara. Lalu Yamato mengingatkan si bocil ini bahwa jika dia tidak bisa membuat awan api yang lebih kuat dari awan api milik Kaido, maka semua perjuangan mereka akan sia-sia. Sebab saat ini Pulau Onigashima bagaikan bom besar yang akan menghancurkan apa saja. Tidak hanya ibu kota bunga, tetapi semua orang yang ada di Onigashima ataupun ibu kota bunga, baik kawan maupun lawan, semuanya akan musnah dengan seketika. Yamato juga mengatakan kalau kita harus berjuang dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini tanpa melibatkan Luffy. Karena fokus Luffy sekarang adalah untuk mengalahkan Kaido. Dan kita harus bisa menyelesaikan masalah ini tanpa harus menambah beban lagi kepada Luffy. Kemudian panel pun berpindah dan menampilkan pertarungan antara Zoro dan King. Dalam panel ini diperlihatkan kalau King sedang menyerang dengan menggunakan pisau angin secara membabi buta yang dia keluarkan dari sayap pteranodonnya. Namun serangan barbar tersebut tak hanya mengenai lawannya, melainkan juga mengenai temannya sendiri. Kalau dilihat-lihat, sepertinya ada suatu hal yang membuat King menjadi sangat marah. Sementara itu, salah satu pisau angin tersebut ternyata mengenai Zoro dan membuat Zoro terlempar jauh sampai menabrak tembok. Lalu, yang tak diduga-duga, ternyata King sudah memasuki mode hybrid miliknya. Badan King masih dalam bentuk manusia, tetapi tangannya sudah berubah menjadi sayap pteranodon dan tumbuh tanduk pteranodon di kepalanya. Namun sayap yang sebelumnya berada di punggung King malah menghilang. Tiba-tiba Franky pun muncul. Franky lalu menawarkan diri untuk membantu Zoro, tetapi Zoro menolaknya dengan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Tak jauh dari situ, Queen merepet janda kepada King
karena serangan pisau angin King tadi hampir mengenai buritnya. Ternyata memang benar ada suatu hal yang membuat King menjadi sangat marah. Dan penyebab kemarahan King itu adalah Zoro. Rupanya Zoro berhasil menghancurkan sebagian sisi dari topeng milik King. What? Menurut anak buah King, bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat wajah asli dari King ini. Sehingga wajarlah jika King sangat marah kepada Zoro. Secara tiba-tiba, King lalu melompat ke arah Zoro dan melakukan serangan Tang Yudon. Dengan sigap, Zoro kemudian menahan serangan tersebut dan melindungi dirinya dengan jurus Ultra Tiger Hunt. Zoro akhirnya berhasil menahan serangan dari King, tetapi serangan dari King tersebut terlalu kuat sehingga membuat Zoro terlempar jauh dan bahkan sampai memuntahkan darah dari mulutnya. Pada panel akhir, kita dapat melihat sedikit bagian wajah King dari sisi topeng yang sudah dihancurkan oleh Zoro. King tampaknya memiliki rambut yang berwarna cerah dan kulit yang sedikit berwarna gelap. King juga terlihat mempunyai sebuah tato di dekat matanya. Kemungkinan tato tersebut adalah sebuah tanda bahwa dia berasal dari suku Lunaria. Dan hal itulah yang menjadi alasan King memakai topeng dan menutupi semua wajahnya. Nah, itulah tadi seentrit pembahasan mengenai manga One Piece chapter 1027 yang sudah rilis pada minggu ini. Semoga bermanfaat. Oke, cukup sekian dulu ya nakama. Tetap stay terus di channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi paling update tentang One Piece yang akan Abang Kapten bagikan untuk kalian semua. Dan pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.